Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik pasti semuanya sehat ya. Tetap semangat, kita ikut sekolah minggu walaupun secara online. Adik-adik, hari ini adik-adik ditemani oleh kakak Eti. Kakak Eti ada di kelas TKA ya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke rumah Tuhan. Adik-adik, kita siap-siap ya. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan serta mendengar firman-Nya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, nah sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mau berbicara dengan Tuhan melalui doa. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Adik-adik, kelas TKA dan kelas TKB pasti bisa. Jika belum bisa, adik-adik kita mau nyanyi bersama-sama ya. Pada Tuhan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai saya ketika tidur malam. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan saya untuk pagi-pagi bersiap-siap mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dan juga saya dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak Eti mau tanya, adik-adik di sini, adik-adik di rumah ada yang pernah kedatangan tamu? Tamu itu bisa orang yang adik-adik kenal, yaitu saudara, sepupu, atau oma, opa, opung, paman, bibi, atau tetangga sekitar rumah adik-adik. Oh iya ada, benar. Adik-adik senang ya ketemu dengan mereka karena sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Kita di rumah terus, adik-adik. Nah, ada juga orang yang belum adik-adik kenal, yaitu seperti mbak yang baru, atau suster pengasuh yang baru, atau pengendara mobil, supir yang baru adik-adik. Nah,
Bagaimana dengan mereka? Adik-adik pasti senang ya dan sayang dengan mereka karena mereka akan menolong adik-adik ketika papa dan mama sedang pergi bekerja. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang kepada mereka dan kepada adik-adik. Yuk kita nyanyi lagu Yesus sayang saya. Ketika ada tamu, pasti adik-adik, mama dan papa agak repot. Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan untuk mama dan papa? Apa ya? Aku bisa bantu, Kak. Oh iya benar, anak kelas TKA atau TKB bisa bantu. Sedikit-sedikit bisa bantu. Seperti apa ya adik-adik? Membawakan minum kah? Membawakan makanan? Temani oma atau oma nonton televisi? Pintar sekali adik-adik. Aku bisa membantu. Aku suka membantu. Kita nyanyi ya adik-adik. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu papa mamaku setiap waktu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu papa mamaku setiap waktu. Papa dan mama pasti berterima kasih atas bantuan dari adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah berbicara sedikit-sedikit. Sekarang adik-adik, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Firman Tuhan dari Alkitab. Iya benar. Adik-adik, kita mau panggil, kita mau minta kepada kakak Risma yang akan bercerita, tapi dalam bentuk nyanyian ya. Ceritakan padaku, Kak. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala firman-Nya. Silakan mendengar cerita adik-adik. Silakan Kakak Risma. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Adik-adik, tentunya sudah siap kan untuk mendengarkan cerita Tuhan? Yuk kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah nggak kalian kedatangan tamu? Tamu itu adalah orang yang datang ke rumah kita, bisa saudara, ada om, ada tante, atau oma, atau opa, atau yang lainnya. Tentunya pasti pernah bukan? Nah, tamu itu bisa juga datang dari yang dekat, yang jauh, bahkan ada yang dari luar kota. Adik-adik,
kalau tamu datang ke rumah kita, kira-kira apa ya yang disiapkan sama mama dan papa? Biasanya nih, mama tuh menyediakan air minum atau makanan-makanan kecil. Papa nih ngajak ngobrol nih pada tamunya. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada loh seorang ibu. Ibu ini berasal dari kota yang bernama Kota Sunem. Ibu ini hanya tinggal berdua dengan suaminya. Mengapa ya? Karena ibu ini belum mempunyai anak. Nah, karena belum punya anak, rumahnya terasa sepi. Mereka suka kesepian di rumah. Tidak ada suara anak-anak. Makanya ketika mereka kedatangan tamu, mereka sangat senang. Rumah menjadi lebih gembira, lebih meriah karena ada suara yang banyak. Nah, suatu ketika nih ada seorang abdi Allah. Adik-adik, tahu nggak abdi Allah? Abdi Allah itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, suatu ketika abdi Allah ini datang ke kota Sunem. Biasanya kalau abdi Allah ini bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa kalau datang ke kota Sunem selalu mampir ke rumah ibu tadi. Biasanya kalau udah dari pagi sampai siang sampai sore, mereka tuh suka lapar dan kelelahan. Dan ibu tadi suka mengundang Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya beristirahat dan menikmati jamuan makan. Nah, adik-adik, ibu nih pagi-pagi sudah menyediakan nih masak makanan yang enak. Lalu menyediakan yang terbaik buat Nabi Elisa. Karena ibu tadi tahu kalau Nabi Elisa itu adalah seorang abdi Allah, seorang pelayan Tuhan. Nah, setelah sekian siang, Nabi Elisa kelelahan. Lalu mampir ke rumah ibu yang tadi. Setelah mereka menikmati makanan, mereka beristirahat yang cukup. Lalu Nabi Elisa melanjutkan perjalanannya adik-adik. Nah, suatu ketika nih ibu tadi bilang sama suaminya, Pak, sepertinya kita harus membuatkan kamar deh buat Nabi Elisa. Supaya kalau dia terlalu kelelahan, dia bisa beristirahat dulu. Esok harinya bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Oh, benar. Yuk kita buatkan kamarnya. Kemudian mereka memanggil tukang nih adik-adik. Lalu dibuatkan kamar di atas rumah mereka. Nah, setelah dibuatkan kamar, ibu tadi menyediakan juga sebuah meja dengan kursi. Lalu tempat tidur. Dan tak lupa sebuah kandil. Kandil itu adik-adik tahu nggak ya? Kandil itu adalah seperti lampu untuk penerang. Nah, suatu ketika Nabi Elisa datang lagi ke kota Sunem. Lalu seperti biasa, begitu sudah selesai mengajar, menyembuhkan banyak orang, Nabi Elisa datang lagi ke rumah ibu tadi. Nah, cuman kali ini ada yang lain adik-adik. Hari ini Nabi Elisa setelah makan jamuan makan dan beristirahat, ibu tadi bilang ke Nabi Elisa, Bapak, kami mempunyai hadiah loh buat Bapak Nabi. Bapak Nabi kami sudah buatkan sebuah kamar di atas. Jadi Bapak Nabi bisa beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Wah, adik-adik, Nabi Elisa senang gak ya? Senang. Nabi Elisa senang adik-adik dan gembira karena dia bisa beristirahat dengan baik. Lalu mereka, Nabi Elisa dan Gehazi pelayannya beristirahat. Nabi Elisa panggil tuh Gehazi, pelayannya. Gehazi, ibu ini udah banyak berbuat baik kepada kita. Kira-kira apa ya yang bisa kita berikan kepada mereka? Gehazi bilang kepada Nabi Elisa, apa ya Pak? Oh, Pak, mereka itu sudah memiliki banyak, semuanya sudah ada. Tapi ada satu yang kurang, mereka belum mempunyai anak. Dan suaminya sudah tua.
Begitu ya? Coba panggil ibunya kemari. Nah, adik-adik, Ki Haji lalu memanggil deh ibunya yang tadi. Setelah dipanggil, ibu bilang begini, Bapak Nabi memanggil saya. Iya Bu. Nah, ibu, karena ibu sudah banyak sekali berbuat baik kepada kami. Nah, tahun depan seperti ini juga waktunya ibu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, adik-adik, ibu tadi sangat terkejut. Benarkah? Padahal saya tidak meminta loh Bapak Nabi. Ya, kamu tahun depan akan mempunyai anak, kata Nabi Elisa. Adik-adik, benar nggak ya tahun depan mempunyai anak si ibu tadi? Iya, benar adik-adik. Nabi Elisa sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah menjawab doa Nabi Elisa. Tahun berikutnya, ibu tadi akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, ibu dan suaminya sangat bersyukur adik-adik dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mempunyai anak. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Apa ya kira-kira yang Tuhan inginkan pada kita? Ya, adik-adik, Tuhan ingin loh adik-adik menjadi anak yang baik dan ramah kepada tamunya. Kalau adik-adik kedatangan tamu, adik-adik, Tuhan ingin adik-adik bilang ke tamunya, selamat datang Om, selamat datang Tante, silakan masuk. Nah, Tuhan senang loh kalau adik-adik seperti itu. Lalu kalau Mama dan Papa menyiapkan makanan, adik-adik bisa membantu Mama. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara membawakan minuman atau makanan-makanan ringan yang kecil dan mempersilahkan tamunya. Om, Tante, Oma, Opa silakan dimakan. Nah, bisa dengan begitu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ramah, tamunya senang nggak? Tentu senang bukan? Ya, nah adik-adik, Tuhan ingin kita semua menjadi anak yang baik. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Kakak punya ayat hafalan loh. Dari Galatia 5 ayat 13c. Sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 13c. Ya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal ya bersama Mama dan Papa. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan ingin kami seperti ibu di kota Sunem yang selalu ramah dan gembira bila tamunya datang. Tuhan tolong kami agar kami semua menjadi anak-anak yang baik, yang ramah, karena Tuhan selalu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.